salah satu alasan kenapa kami mengundang Grace hari ini, karena Grace adalah seorang pencetak sejarah yang penting banget buat Indonesia. Dan hari ini Oliver itu juga lagi ngundang orang-orang yang juga mencetak sejarah dalam hidupnya sih guys. Blackpink adalah leader-leader terbaiknya Oliver di Indonesia. So kita akan sharing untuk melihat banyak kesamaan kok antara seorang Gracia Poli dan leader-leader Oliver Indonesia. So saya pengen mulai hari ini dengan menanyakan momen yang tadi disebutin oleh dua teman saya. Kalau teman-teman ingat 2021 walaupun disebut untuk Olimpiade 2020, Gracia Poli memenangkan medali emas yang merupakan medali emas pertama dari ganda putri untuk Indonesia. Gak ada duanya teman-teman. Momen ini tuh siapa yang ikutan nonton dan teriak-teriak di rumah? Siapa yang nonton momen ini dan ikutan nangis di rumah? Semua orang ngerasain itu. Tapi sebagai anak bulu tangkis, ya tolong dikit ya, main juga walaupun gak pernah menang. Aku inget banget di momen itu kita udah menang set pertama. Set kedua itu kalau teman-teman ingat poinnya sudah 19-10. Harusnya udah di atas angin, tapi gak bisa bilang di atas angin karena lawannya ini nomor 1 dunia. Pasangan nomor 1 dunia. Boleh ceritain gak sih sama kami momen memenangkan sesuatu yang agak berat tapi di depan mata tuh kayak apa rasanya? Aduh aku masih dilihat lagi jadi merinding lagi. Karena waktu itu aku ingat sekali bahwa kita memang udah di atas angin. Kita udah kayak PD-nya itu udah di 19-10. Iya 19-10. Tapi sebagai seorang atlet dan kita udah train selama ini, kita nggak boleh jumo, nggak boleh kayak merasa yakin dulu gitu. Jadi kita harus tetap fokus poin demi poin. Walaupun poin itu cuman sepersekian detik lah bedanya, tapi kita tetap fokus dalam mencari poin sampai 21 itu. Gitu sih. Ada jumawa-jumawa itu. Betul. Pokoknya, Ice ini target belum nyampe, pokoknya gas aja terus gitu. Iya betul. Bahkan bisa kadang tuh 19-10 bisa kebalikannya, bisa jadi 21-19 karena di situ memang seorang atlet tuh tantangannya justru ada di situ. Maksudnya di mana kita harus tetap bisa menjaga kontrol segala situasi ketika lagi ada di momen penting. Jangan gampang terdistract. Gak boleh terlalu over pede, gak boleh terlalu down juga ketika waktu itu mungkin 19-10 dia sempat dikejar kan. Sampai 5 poin tuh. Kita walaupun kita masih 19 kita deg-degan banget saya dan Agnes. Benar-benar luar biasa. Gimana nih Tuhan, gimana kita berdoa terus bawahnya. Dalam hati ini nepok tapi hati deg-degan baca doa terus gitu ya. Dalam hati terus pengennya 1 poin, fokus 1 poin kayak gitu. Dan aku yakin sama ya perasaannya teman-teman, ketika pasangan Cina nambah 1 poin, nambah 1 poin, kita sama-sama deg-degan ya. Tapi ketika akhirnya bola itu out, angkanya 21, kita menang dan kita teriak semua di rumah. Teman-teman masih ingat momen itu? Kita sebenarnya bahagia banget dan gak ada mungkin yang paham rasanya melihat bendera merah putih dikibarkan dan itu berkat usaha kita. Apa rasanya buat seorang Gracia Poli pada saat itu melihat bendera Indonesia di puncak tertinggi dan medali emas yang menjadi sejarah pertama kali itu akhirnya tercipta? Buat saya dan Apriani dan pelatih saya atau khususnya bulu tangkis Indonesia itu momen yang sangat spesial. Tapi yang menambah spesial itu adalah ketika kami bisa juara di tengah pandemi pada waktu itu. Betul banget. Kita lagi waktu itu kalau nggak salah ada virus Delta, yang dimana varian Delta yang betul-betul luar biasa bikin ketakutannya tuh di Indonesia juga luar biasa di seluruh dunia. Kita nggak bisa bilang di dunia, tapi di situ ada sebuah harapan pada akhirnya ketika kita bisa jadi juara. Bukan harapan buat saya aja, tapi betul-betul juara kemenangan ini benar-benar saya merasakan buat seluruh bangsa Indonesia gitu. Ada setitik harapan lagi gitu untuk bisa berjuang demi kehidupannya masing-masing. Itu yang saat itu yang kita perjuangkan bukan soal ekonomi aja, tapi soal hidup bener-bener ya. Iya betul. Waktu itu kan kita melawan hidup dan mati kan. Banyak ditinggal orang, mungkin orang kesayangan kita, termasuk saya sendiri juga. Nah hal-hal itu yang membuat kita tuh ingin berjuang, bukan cuma berjuang untuk diri kita sendiri, tapi betul-betul saya merasakan ingin berjuang buat
masyarakat luar, buat Indonesia gitu, bahkan buat seluruh dunia ini, sehingga ada sebuah motivasi, ada sebuah virus yang baik, dan itu bisa bikin kita semangat kan dari situ. Dan kita benar-benar ngerasain semangat itu ya teman-teman ya. Iya. Ketika medali itu dicapai sama Gracia dan Apriyani, kita ngerasain harunya, kita ngerasain semangatnya, dan kita juga ngerasain optimismenya sih. Iya. Bahwa di tengah bencana ini kita masih punya harapan. Iya, betul. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong buat Gracia Poli untuk momen itu. Tapi nih, kan setelah dapat medali emas, yang kami tahu juga, ini saya nanyain pertanyaan ini karena depan-depan saya nih, cowok, cewek matre semua. Kita semua suka duit kan teman-teman ya? Pengen tahu gak sih, seorang gold medalist itu semenjak itu dapetin apa aja sih? Ini duit, macam-macam gak ya? eyes on the prize ini ya. Iya ya, banyak banget ya. Iya, memang dapat apresiasinya luar biasa, begitu banyak. Padahal saya bukan bilang dapat bonusnya dari pemerintah, udah ada waktu itu dapat segini dan bla bla. Yang saya bikin saya dan partner saya itu betul-betul sangat menghargai ini, itu apresiasi itu datang dari mana aja. Dan mungkin itu pada saat, yaitu saya lagi bilang, itu hadiah dari pandemi, hadiah dari orang-orang yang mungkin ketika dia dari semua perusahaan yang lagi merasa kesulitan, tapi ketika ada juara Olimpiade, ada harapan lagi itu, jadi mereka berbondong-bondong ingin kasih hadiah gitu, kayak kasih pengen apresiasi. Dan wow, ini bonus yang sesuatu yang luar biasa buat saya. Orang yang dikenal sekalipun pengen mengapresiasi. Itu luar biasa, datang di national team tuh semua, wah gila, itu dari hal kecil sampai hal besar. Maksudnya dari ada yang kasih bahkan apa ya itu kayak ya kosmetik juga banyak, dan bantal, hal-hal yang bukan, kita cuma lihat bukan hanya materi aja ya, tapi perhatiannya itu yang luar biasa. Mungkin kan ada yang kasih, memang ada yang kasih rumah, ada yang kasih tanah, ada yang kasih sapi buat Apriyani kan. Sapi lah. Ada yang kasih tanah, banyak sekali memang bonus-bonusnya. Tapi yang saya bikin tersentuh tuh banyak orang-orang ketika dia ada juga disable juga, mereka tulis surat-surat kasih ini karena Kak Grace, saya jadi semangat untuk menjalani dan segala macam. Itu membuat saya jadi ini priceless gitu. Itu yang maksudnya ini yang lebih berarti gitu. Gak cuma buat kita, tapi ternyata menyentuh banyak hati gitu. Betul, ya, betul. Iya, wow, iya, luar biasa banget. Dan salah satu yang pasti membekas di hati netizen Indonesia adalah ketika sahabatnya Grace, bahkan seorang selebriti Agnes Monica juga ngeposting beberapa story ini. Ada foto-fotonya. Ya, dia pengen ngasih selamat dan betapa bangganya Agnes sama. Ada obrolan apa di luar lapangan dan di luar tampilan media dengan Agnes pada saat itu? Aduh, aku sama Agnes udah temenan udah lama banget. Jadi kami sebagai kami berdua seorang sahabat. Jadi kami sering kasih motivasi lah waktu satu sama lain. Jadi bahwa keunikannya gini, dia Agnes itu artis tapi hidupnya kayak atlet. Disiplinnya kayak atlet. Jadi makanya nyambung sama saya. Dan kita ya sering kasih motivasi, dan kita ada, kalau kita ada good community, pasti kehidupan kita akan ditularkan yang baik juga ya, dengan positif itu yang saya rasakan di hidup. Surround yourself with positive people. Mungkin itu yang dilakukan sama Ini mungkin karena dia udah ini. nunggu lama kayaknya. Ini dia juga ikut nunggu soalnya. Kapan ya? Karena ini postingan selanjutnya tuh aku pengen ngebahas yang ini sebenarnya. Iya. Jadi ada seorang netizen juga yang Simanjuntak posting di story-nya dan kemudian viral di mana-mana termasuk di Twitter. Screen capture dari video klip Agnes Monica di mana waktu itu seorang Gracia Poli memegang papan ini tahun 2012. I wanna be a world champion badminton athlete. 2012. Ya, dan pada saat itu saya lagi habis diskualifikasi dari Olimpiade London juga. Wow. Justru itu habis adalah ditendang momen yang paling berat dalam hidup Gracia Poli. Betul. Ya. Tapi sebenarnya apakah seorang Gracia Poli adalah orang yang suka mengafirmasi diri kayak gini, percaya sama afirmasi? Saya
dalam kehidupan yang saya jalani berproses tentunya, dan berproses bukan cuman hanya menjalani kehidupan, tapi berproses itu artinya kita mau ada next level dalam kehidupan. Ada setiap kali kehidupan, habis kehidupan ini mau ngapain, dan itu selalu saya ingin seperti itu dalam kehidupan saya. Decision ada di dalam kehidupan saya. Kita yang putusin. Betul. Dan saya percaya dengan yang namanya afirmasi. Gitu, ketika bukan ini adalah salah satu bagian yang jelas mungkin dilihat oleh seluruh orang-orang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga saya juga selalu memperkatakan bahwa saya ini kuat, saya Gracia ini punya serve bagus, punya smash bagus, punya chop bagus, drop shot, semua hal-hal yang itu saya selalu perkatakan. Selalu bilang sama diri sendiri. Betul. Bahkan untuk servis sekalipun. Betul, bahkan untuk serve sekalipun. Selalu kan saya selalu bilang, karena hal orang, perkataan yang menurut saya, perkataan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bukan perkataan orang lain, tetapi perkataan diri kita sendiri. Wow. Jadi ada mungkin video-video juga ada juga di Instagram saya juga saya upload bahwa 4 bulan sebelum Olimpiade saya menulis afirmasi di situ bahwa Gracia kuat, Gracia hebat, Gracia anak raja, Gracia juara Olimpiade 2021 di tahun ini sama Apriani. Itu 4 bulan sebelumnya. Bahkan latihan mental itu perlu di bukan hanya latihan fisik atau latihan teknik, tetapi latihan mental itu yang perlu kita latih juga. Gitu. Latihan mental itu kan waktu kita ada masalah. Exactly. Jadi itu sebenarnya bukan ujian dari cobaan dari Tuhan, tapi gift dari Tuhan untuk supaya kita bisa next level. Wow. Setuju sama poin itu ya teman-teman ya. Bukan perkataan yang paling penting itu bukan perkataan orang lain, tapi perkataan kita sendiri. Betul. Tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Ini gak kebayang bakalan denger ini dari seorang atlet sebenarnya. Gitu. Dan afirmasi yang kita tahu mungkin sangat melekat bagi kami para Oriflamers. Kita nggak tahu, kita pikir kalau atlet itu pengen, aku pribadi mungkin ya, pengen berjuang itu kuncinya di latihan, ulangin. Tapi ternyata mental itu Betul. sepenting itu ya. Dan Grace, menurut Grace itu apply untuk semua. Karena sebagai atlet ada historinya juga, mungkin tercatat juga di Google bahwa saya kalahnya lebih banyak dibanding menangnya. Saya kalahnya 500 atau ribuan kali gitu dibanding menangnya paling cuma ratusan. Wow. Jadi terlatihnya itu sebenarnya makanya kalah. Jadi terlatihnya itu dalam kekalahan sebenarnya, dalam proses kekalahannya itu. Nah, bagaimana kan sebenarnya sebagai seorang atlet, bagaimana kita setiap kita habis kalah kita harus shake the dust off, atau kayak udahlah lupain terus balik lagi, fokus lagi. Kita nggak tahu kedepannya bisa kalah lagi. Nah, itu hancur hatinya tuh berapa puluh kali gitu kan. Gitu. Tapi justru itu yang menebalkan hati. Iya, menebalkan hati gitu. Dan di saat kita kemenangan, waktu kita udah menang nih, juara di minggu ini, kita langsung bener-bener shutdown juga kita punya pikiran dalam kemenangan. Enggak. Sukses nggak sampai sini. Masih ada minggu depan, kita harus berjuang. Jadi di train sebegitu dan selama ya 30 tahun itu mental itu yang Gracia latih selalu, tidak jumawa ketika menang dan tidak lama-lama tenggelam sama kesedihan kalau kalah. Iya, dan tidak lama-lama bersenang-senang waktu menang. Tidak lama bersenang-senang. Oh, ini yang sangat masuk banget buat kita di Oriflamers. Dan aku nonton pada saat itu testimonial day Gracia Poli, dan ada satu video yang diputar dan itu menyentuh hati aku, dan yakin banget semua yang nonton hari itu tersentuh juga. Dan pengen banget saya tunjukkan sama teman-teman video yang sangat menggambarkan perjalanan seorang Gracia Poli untuk kita semua. Kita lihat sama-sama videonya. Gracia Poli. Pernah bermimpi? Saya udah mulai itu dari usia 5 tahun. Dari sekedar bermain hingga jadi cita-cita. Di usia 13 tahun, cita-cita itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. It's
Indonesian players thank the crowd. It really Jadi is seorang just juara. marvelous. This is what sport is all about. Namanya juga cita-cita, butuh waktu dan perjuangan. Saya tahu semua konsekuensi untuk jadi atlet berprestasi. Mengharumkan nama bangsa ada di depan mata. Very sportsmanlike to be doing this, or sportswomanlike. 8 elite athletes who were deliberately and flagrantly losing their matches. Menyerah. Satu kata yang selalu terngiang. Situasi yang sangat menyudutkan. Tidak ada lagi harapan dalam seorang Grecia Poli. Masih ada orang-orang yang percaya sedikit bahwa saya masih bisa. Ibu Pertiwi oleh Grecia Poli. Jika saya menyerah sekarang, kenangan ini yang akan selalu diingat banyak orang. Saya harus bangkit lagi. Bangkit untuk cita-cita saya, bangkit untuk bangsa Indonesia. Grecia Poli. And there it is. It was their second match point opportunity. The joy overwhelming. Terima kasih Indonesia. Perusahaan Oriflame ini dibangun, kalau kata foundernya, karena mimpi. Exactly, Robert F. John, ya kan? Jadi itu ada kesamaan juga dengan saya, karena mungkin sebagai seorang anak kecil waktu itu kita cuma punya mimpi doang kan untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Aku cuma punya mimpi doang untuk bisa menjadi juara dunia atau juara olimpiade dan sebagainya. Jadi hal-hal yang dilalui memang itu prosesnya panjang sekali. Seperti yang saya bilang mungkin tadi, bahwa sebagai seorang atlet, saya umur 5 main di Manado, 8 tahun saya ke Jakarta, merantau dengan mama saya. Terus umur 11 tahun saya udah di asrama, dan saya harus tinggal jauh dari keluarga. Dan itu sebuah keputusan yang besar dan yang berpengaruh dalam kehidupan saya pada waktu itu. Karena perjalanan itu bukan cuman saya, pengorbanannya itu bukan cuman secara fisik, tetapi secara mental juga. Sebagai seorang anak yang umur 11 tahun ditinggal, membuat keputusan ya, karena mau jadi apa, apalagi dulu atlet mau jadi apa ya, Mas, dihargai gak sih sama pemerintah, dihargai gak sih sama orang-orang. Tapi karena ada satu mimpi itu yang selalu membawa saya sampai sekarang ini gitu. Dan saya yakin dan percaya ketika saya, karena kenapa saya bisa yakin dan percaya, karena saya melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya latihan kan, ada aplikasi yang selalu saya lakukan setiap hari. Terus saya diulangi terus, saya ada di dalam jalan yang benar nih, saya ada di track yang benar gitu. Gitu sih. Sehingga semua tantangan-tantangan tadi ketika ketemu,
bisa dilewati begitu saja gitu ya Nggak dilewati begitu saja. tidak sih. begitu saja. Tidak begitu saja. Karena dia tahu cederanya Gracia Poli itu sempat dia bilang Iya. seluruh tubuhnya pernah cedera, bahkan berkali-kali Iya. bikin pengen nyaris menyerah. Saya memang mungkin dalam kehidupan saya, proses kehidupan saya ini justru saya umur 18-19 itu sampai early 20s itu saya banyak cederanya. Jadi saya udah cedera ankle, lutut, tangan, semuanya saya udah badan saya ya. Dan sebagai seorang atlet, mau tanya atlet mana ketakutan terbesar dalam kehidupannya itu bukan kalah, tapi waktu pada dia cedera. Karena badan kita adalah aset kita. Gitu. Kalau kita udah cedera, habislah, tamat riwayat kita, karena selesai jadi seorang atlet. Nah, hal-hal itu yang membuat saya pada akhirnya saya banyak belajar pada waktu saya umur muda. Pada saya umur buat atlet waktu itu 18-19 memang pada saat muda ya. Puncak-puncaknya sebenarnya. Dan juga saya juga banyak juga mengalami seperti saya bilang kekalahan. Nah, itu yang saya alami waktu saya umur sebenarnya di golden age. Di umur 25 saya didiskualifikasi kan dari Olimpiade. Jadi saya nggak tahu kenapa sih saya harus melalui itu pada waktu itu. Saya benar-benar I have no idea ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa harus saya lakukan ini dan saya harus jalanin ini, harus menerobos semua hal yang harus saya lakukan gitu. Tapi balik lagi, saya percaya mimpi yang udah ditanam dari waktu dulu kecil itu. Mimpi yang betul-betul yang membuat saya bahwa apa yang dilakukan ini untuk membentuk karakter saya lebih dulu gitu, yang betul-betul membentuk saya pada akhirnya ketika saya setelah 2012, 2014 saya mulai jadi juara, breakthrough mulai ada sampai kemarin terakhir 2021 di Olimpiade, karakter saya udah kebangun. Dan ketika saya kalah, saya nggak langsung down gitu aja. Ketika saya menang, saya nggak jadi jumawa atau jadi sombong atau jadi gimana, karena karakternya itu yang dibangun waktu saya kecil itu, waktu dari kecil. Dan saya jadi tahu bagaimana harus mensiasati diri sendiri gitu. Saya jadi tahu atlet kan yang namanya atlet ya, umur 33 atau 35 gitu kan, ya udah nggak muda lagi gitu. Lawannya karena anak umur 20 tahun. Iya, yang sangat prima. Mereka lebih cepat, lebih tenaga. Ya, partner saya umur 23 pada saat itu, kemarin ini. Nah, itu yang membuat saya belajar sehingga saya bisa mempertahankan karir saya selama ini, sepanjang ini. Dan itu yang mungkin Grace maksud di postingan ini. Kalau teman-teman baca, Gracia katanya di sini bilang apa yang terjadi saat ini sama saya, yang saya lakuin saat ini, keputusan saya ambil, sesuatu yang akan berpengaruh 10 tahun ke depan dalam hidup saya. Iya, betul. Sesuatu yang sangat Grace percaya. Iya, betul. Karena saya belajar waktu kecil ketika saya ngambil keputusan mama saya kan, anak saya gitu, 8 tahun ya. Kamu kalau mau menjadi pemain bulu tangkis, kita ke Jakarta. Waduh, kirain dari Manado, jauh gitu pesawatnya 3 jam. Nah, akhirnya saya bilang iya, ternyata itu yang membuat saya jadi bertahan atau berjalan pada umur saya belasan. My teenage life itu ada main bulu tangkis. Hasil keputusan di usia 8 tahun ya? Iya, waktu saya ngambil keputusan untuk bertahan bermain bulu tangkis waktu cedera umur saya 18-19, ya kan? Untuk saya bertahan untuk saya nggak boleh nyerah. Ternyata itu juga yang membawa saya ke umur saya 25-26. Nah, sepanjang jalan begitu juga 25 saya belum nyerah. Nah, itu juga yang membawa saya pada sekarang saya udah early 30s. Ketika saya sekarang ini menyatakan saya pensiun karena saya udah memikirkan 20 tahun ke depan lagi. Hidup saya bakalan seperti apa, karena ketika saya sudah menikah, musim dan angkat pasti ada waktunya. Jadi ada sebadan, dan ketika kita punya visi dan goal, kita jadi nggak
nggak akan merasa hidup ini gini-gini aja, Gitu-gitu aja. atau nggak gampang ngerasa down. Itu yang saya selalu belajar. Jadi saya selalu set, saya mau harus ngapain. Saya buat keputusan untuk saya retire, ada alasannya kenapa. Ada selalu alasannya. Iya, ada alasannya kenapa. Dan saya yakin sangat relate sama kehidupan kita di Oriflame, teman-teman ya. Kita sering menemukan banyak tantangan di tahun-tahun ketika kita berjuang, Ya. tapi banyak yang akhirnya membuktikan bahwa kuatnya kita di saat di tahun-tahun yang penuh tantangan itu ternyata bikin kita bisa jauh lebih berhasil di tahun-tahun berikutnya. Iya ya, apapun maksudnya ada di stage life mana di dalam musim kehidupan, mungkin sekarang kita di early di 20, 30 atau 40-an, Yes. itu pasti akan ngaruh di umur nanti kita 50, 60, 70. Kita mau jadi seperti apa? Jadi selama kita masih diberikan kekuatan, kecerdasan, hikmat dan surrounding yang baik, Ya. pergunakanlah itu. Kerasa di remind sama Gracia Poli gak sih teman-teman? Apapun yang kita hadapi sekarang adalah bagian dari cara Tuhan menyiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Wow. Selanjutnya pengen nanyain yang ini nih. Siapa yang kalau nonton Gracia Poli sama Apriyani main itu selalu dapetin momen ini ketika Apriyani itu begitu menghargai kakak seniornya, tapi kok bisa berpartner dengan baik gitu. Kelihatan gak sih teman-teman kalau mereka main itu berdua? Seringkali ada teriakan Apriyani, maaf Dede, kayak gitu. Iya. Ketika berhasil dia saling dan sebagainya. Yang menarik ini adalah bahwa Gracia dan Apriyani itu berbeda 11 tahun teman-teman. Bedanya 11 tahun. Tapi Beda generasi lah. bisa mengayomi, mengarahkan partner kerjanya dalam hal ini olahraga bisa sebagus itu gitu. Iya. Apa yang Grace bawa? Karena kenapa saya nanyain ini? Karena teman-teman Oriflame itu juga sering kali ketemu sama partner baru yang usianya gak cuma usia beneran masih Iya. mudanya, tapi dia Iya. juga memang belum tahu apa-apa soal bisnis Iya, biasanya. betul. Apa yang Iya. Grace lakukan untuk partner Jadi, yang semuda? saya masih ingat waktu saya SMP. Saya waktu ada kalau dulu sering tulis buku kan, Aha. buku kelulusan. Oke, iya ya. Jadi saya tulis di situ. Saya tulis di situ bahwa saya mau jadi juara dunia bulu tangkis bukan hanya di dalam lapangan, tetapi di luar lapangan. Maksudnya apa? Aha. Ketika saya jadi juara di dalam lapangan, orang bisa, wah dia hebat. Tapi ketika kita juara di luar lapangan, artinya kita punya karakter yang baik, attitude yang baik, attitude yang betul-betul direspek sama orang, yang betul-betul sikap atau jadi diri kita tuh positif gitu, bawa positif ke dalam dunia kita. Nah itu hal itu yang saya waktu tulis. Tapi sebenarnya kan itu harus ada latihannya ya, harus ada prosesnya. Nah Gak prosesnya bisa itu- tiba-tiba langsung jadi betul, humble tapi itu. satu yang poin di sini yang harus mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa saya mau kasih semangat bahwa kita harus punya mimpi atau standar dulu. Ya kan, bahwa kita Seperti mau apa jadi standarnya? ya itu, mau jadi juara. Kalau saya mau jadi juara lapangan dan di luar lapangan. Ketika saya jadi juara di luar lapangan, berarti partner saya itu bukan hanya respect saya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Bagaimana saya membangun hubungan dengan partner saya bukan karena mentang-mentang saya senior, terus saya harus semena-mena sama yang junior. Oke. Atau menjadi bossy gitu kan, atau menjadi gue lebih jago daripada lu ini dong. Enggak kayak gitu. Tapi bagaimana saya juga di train juga, saya juga menghadapi proses bagaimana menekan ego saya, menekan pride saya. Pada saat itu, waktu itu Pak Priani kan memang dia baru masuk, saya udah ranking 2 dunia. Dia baru masuk gitu. Baru mulai. Iya, nah gimana saya langsung bilang saya ada di sini berarti untuk bantu. Untuk bantu young generation, atau untuk bantu dia juga akan menyelamatkan ibu saya, dia juga akan bantu saya. Itu yang saya belum tahu, pada akhirnya kami akan jadi juara olimpiade. Tapi intinya adalah ketika kita tahu bahwa standarnya ego, ketika kita tahu kita hebat, oke kita hebat, itu buat kepercayaan diri kita sendiri. Tetapi kita nggak boleh, buat saya nggak mau terlihat hebat di antara
teman-teman saya, di antara junior-junior saya, di antara senior-senior saya juga. Dan itu yang komunikasi banyak sih sebenarnya yang saya ingin bagikan, komunikasi antar partner, antar pelatih, antar leader, antar bawahan, itu hal itu yang saya banyak belajar juga gitu. Bagaimana kita bisa jadi komunikasi itu bisa bukan hanya komunikasi yang kita ngomong, kita yang kasih tapi kita juga dengerin dia gitu. Betul, ada komunikasi dua arah. Nah itu kan perlu dilatih dan perlu belajar. Ada hati yang mau diajar. Dan saya selalu bilang sama Apriani bahwa ketika kita udah di atas pun, kalau kita udah hebat lah, udah juara, kalau kita selalu punya sikap rendah hati dan kita mau belajar, kita akan jadi sesuatu. Kita nggak akan mungkin, kita bukan cuma jadi sesuatu di dalam lapangan, tapi kita akan jadi sesuatu di luar lapangan. Banyak orang yang yang saya nggak pernah tahu itu, respectnya luar biasa gitu pada saya atau pada Itu kita. yang kita tunjukkan selama ini konsisten. Betul. Wow, itu sesuatu yang jadi reminder buat kami semua tentu saja, karena hal yang sama mungkin akan kita lewatin ya. Satu hal juga yang menarik dari seorang Greysia Poli adalah ketika udah menang nih teman-teman, udah ninggalin bahkan, tapi dia nggak ninggalin begitu saja. Banyak yang berharap Greysia masih main lagi karena Indonesia masih butuh lebih banyak medali lagi. Tapi ketika Greysia ninggalin, ternyata Apriani ketemu pasangan yang nggak kalah luar biasa. Ada yang ngikutin nggak sih? Kalau Apriani sekarang tuh punya pasangan untuk main badminton ganda putri juga, yang namanya Fadia, yang bikin dunia gempar banget juga, karena mereka ngalahin banyak banget juara-juara dunia. Dan yang kemudian kalau saya pribadi takjub banget adalah ketika beliau berdua menang, ada postingan TikTok yang menunjukkan bahwa ternyata seorang Greysia Poli itu tuh berperan besar dalam membantu partnernya Apriani sekarang lewat latihan-latihan yang gak main-main. Yang kalau saya asumsikan, apakah ini higher purpose-nya seorang Greysia Poli ya? Gak lagi soal diri saya, tapi saya pengen bantu lebih banyak orang gitu. Jadi terima kasih begitu kan pujiannya. Jadi saya baik lagi dari kecil lagi, saya banyak diharapkan oleh orang tua saya, diharapkan oleh keluarga saya, diharapkan oleh pembina saya, bahkan diharapkan semakin saya naik, saya semakin diharapkan oleh bangsa ini, Indonesia. Bangsa yang mengharapkan. Iya betul, itu selalu tiap hari, kayak jadi beban gitu, tapi enggak. Ya, tapi, yang paling utama yang selalu nyentuh hati saya adalah harapan dari pelatih-pelatih saya. Bagaimana juga harapan dari teman-teman saya, adik-adik saya, senior saya. Bagaimana, Grace, kamu harus terus main bulu tangkis. Tapi kan nggak mungkin ya. Betul, maksudnya satu orang itu pasti kita punya, dalam kehidupan ini kita punya keterbatasan. Nggak mungkin Greysia Poli terus menerus jadi pemain bulu tangkis kan. Jadi yang saya selalu belajar dari waktu itu adalah ketika harapan ini, saya mau berhenti nih berkarir, tapi saya kasihan sama pelatih saya misalnya. Kalau misalnya nggak ada saya gimana ya? Nggak ada penerusnya. Saya kasihan sama, bukan kasihan tapi lebih kepada saya care, saya peduli akan bulu tangkis Indonesia gimana nantinya ketika nggak ada saya, misalnya seperti itu. Bu, ini bukan saya sesuatu di situ, bukan. Bahkan saya belum juara Olimpiade waktu itu. Tapi sudah punya mindset itu. Nah, pada saat saya tahu itu bahwa saya harus create legacy. Maksudnya hidup saya ini harus berdampak. Hidup saya ini harus bisa berguna buat sekitar saya. Saya nggak mikir bangsa ini, Indonesia gitu. Tapi saya mikir di institusi saya dulu aja, di tempat latihan saya. Itu yang sesama saja. Gitu. Dan ketika saya bilang, kalau jadi sehingga ketika saya misalnya keluar nantinya, itu udah ada generasi baru yang bisa. Dan saya jadi tahu ketika saya sudah di luar, pelatih itu punya harapan baru pada akhirnya. Kan saya udah nggak ada nih, tapi legasinya masih
masih ada. Masih lagi. Udah ada timnas ini. Jadi kayak mereka jadi ada semangat lagi. Karena kan tadinya ketakutan. Waduh gimana nih? Gitu kan? Gimana nih? Lanjutannya ada nggak nih? Gitu. Lanjutannya ada. Nah, ini yang saya pada akhirnya saya juga jadi mikir lebih besar lagi. Ternyata sebuah bangsa itu ketika kita punya young generation yang betul-betul yang terdidik itu bisa meneruskan tali estafet kita gitu. Dan ketika kita udah capek, udah lama pengen retired dan kita udah capek, mungkin anak kita lah ada yang gantiin. Kan kita tuh seneng ya. Dan ini untuk organisasi kita. Jadi itu saya selalu pikirin bahwa ketika saya mau tinggalin pelatnas, ketika saya mau ninggalin bulu tangkis ini harus ada legacy yang harus ditinggalin. Dan itu cuma Tuhan aja yang ngasih. Apriani datang, ada Fadia, ada teman-teman yang saya lain. Ya mereka berjuang sendiri, bukan karena tiba-tiba saya ada terus saya latih mereka. Tidak, tapi mereka juga dengan kerja keras usaha mereka sendiri sehingga muncul lagi nih orang-orang baru itu. Benar. Jadi muncul lagi orang-orang baru, berlian yang baru lagi nih yang untuk bisa meneruskan prestasi bulu tangkis Indonesia. Wow, dan kita sangat jadi aku lega. Jadi aku keluar. Wah, terima kasih. Dan lega ya. Ternyata ada lanjutannya nih. Kita gak berharap sekali doang menangnya. Tapi tadi Grace berkali-kali menyebutkan soal pelatih juga ya. Iya. Saya tuh suka penasaran sebenarnya kalau jadi atlet sebesar Grecia Poli dan juga punya coach pelatih. Dan kan kalau lagi nonton pertandingan bulu tangkis tuh lagi break tuh coachnya deketin kan ya, ngasih tahu ini itu gitu. Iya. Itu beneran didengerin gak sih atau apa sih coach ini? Yang mainnya gue, yang tahu tuh gue, coach ini cuman ngasih tahu doang gitu. Aduh. Emang beneran dengerin gitu? Dengerin. Waduh, buat seorang atlet tuh coach itu adalah seperti bukan dibilang seperti ini ya, seperti bukan hanya pelatih tetapi dia sebenarnya seperti seorang father figure atau seperti pengganti orang tua kita. Yes. Karena ikatan batinnya tuh luar biasa dalamnya gitu. Apapun yang karena dia pun sebagai seorang pelatih itu meninggalkan dia kan sebuah pekerjaannya atau di sini kita bilang guru lah atau apapun lah yang namanya pekerjaan yang mulia. Dia meninggalkan keluarganya untuk melatih anak orang lain untuk jadi juara, bukan anaknya sendiri loh. Yes. Nah, dia lebih banyak pelatih itu lebih banyak spend time-nya dengan kita dibanding dengan keluarganya sendiri. Karena kita latihan jam 6, kelar jam 6 pagi, kelar jam 6 sore. Terus setiap hari belum traveling. Kalau ada pertandingan Ya kapan mereka ketemu keluarga, dan itu mereka lakukan seumur hidup mereka sampai sekarang gitu. Nah, bonding itu yang pada akhirnya membuat rasa respect satu sama lain tuh ada. So ini bukan soal teknikal aja ya? Bukan. Soal Jadi pelatih itu seperti kayak mentor, atau betul-betul bukannya mentor tapi betul-betul kayak ada ikatan batin dalam kehidupan kita, karena apapun yang kita lakukan itu mengaruh ke dia, apapun yang dia lakukan itu mengaruh ke kita. Seperti itu. Jadi hal itu yang support dari pelatih itu yang dengan Apriani itu kalau dilihat dia selalu ada di tengah-tengah kita, itu jadi jembatan antara anak-anak ceweknya yang emosion, yang kadang PMS dan suka datang. Oh, ternyata Anda juga PMS ya? Nah, iya. Kira selalu bersemangat gak? Iya, jadi dia sebenarnya jadi pelatih itu jadi jembatan, jadi penengah istilahnya. Yes. Kalau ada masalah di antara dua orang ini gitu, langsung kamu kenapa Tondo? Dia selalu udah dengerin ya? Ya sabarin, sabar lama deh. So, atlet dan coach itu emang gak cuma urusan cara mukul, cara servis dan sebagainya, tapi emang banyak hal di luar itu gitu ya? Iya betul. Dan teman-teman dengan dengar apa yang diceritain sama Grecia Poli hari ini, kebayangkan ya, Grecia Poli ini prestasinya udah luar biasa banget. Yang kita lihat mungkin yang jadi highlight semua orang adalah kemenangan di Olimpiade kemarin. Tapi itu sebenarnya adalah kemenangan ke-21-nya loh, medali emas ke-21 yang dikumpulkan oleh seorang Grecia Poli, teman-teman. Sebelum itu 20 medali emas lainnya dari berbagai macam series pertandingan kompetisi yang dimenangkan seorang Grecia Poli. Tapi akhirnya semuanya mau ditinggalin. Dan akhirnya milih berbisnis juga, teman-teman.
Seorang atlet sebesar Gracia Poli fokusnya sekarang bisnisnya macam-macam. Salah satunya yang sangat kita sering dengar banget gara-gara satu momen adalah bisnis sepatunya. Yang kebetulan saya pakai juga hari ini. Iya nih. Pembuktian fans sejati guys. Thank you. Aduh makasih sudah jadi pelanggan. Yang saya pengen ceritain sebenarnya adalah jiwa bisnisnya Gracia Poli ini luar biasa. Ketika dapat medali emas dan diundang oleh presiden untuk diapresiasi, yang dilakuin apa coba teman-teman? Otak bisnisnya jalan. Ada kesamaan kan sama anda-anda? Yang dibawa sepatunya guys, jualannya yang dibawa, menunjukkan kepada presiden yang akhirnya foto ini viral kemana-mana. Pak Presiden sendiri foto ini diposting di Instagramnya. Itu direncanakan apa gimana? Aduh ini sebenarnya nggak direncanakan. Jadi gini, kan itu pagi jam 6 pagi kita mau ke istana. Nah saya masih waktu itu masih karantina. Habis dari Tokyo itu. Jam 11 malam saya baru inget saya bakal besoknya itu ada jadwal ke istana. Saya bilang baru keinget kalau kita biasanya 4 bulan sebelumnya kita ingat sih itu. Ada jadwal Istana. Sudah tahu tapi nggak nyadar gitu. Nggak nyadar baru ya. Jam 11 malam tuh baru otak bisnisnya mulai. Kalau jam 6 sampai jam 6 sore itu Masih latihan, masih atlet. aktif, oke. Iya. Selain dari itu otaknya Sama ya kalau udah menjelang malam otak bisnis makin lancar ya teman-teman. Jam 11 malam saya baru ingat besok saya ke ini ketemu Pak Jokowi. Saya langsung bilang saya mau kasih sepatu. Saya bilang gitu. Saya telepon lah gudang semua tim saya. Sepatu dikirim ke hotel ini malam ini, nggak mau tahu caranya gimana. Kenapa emang? Besok mau Pak Jokowi. Saya bilang besok saya mau kasih atau mau ngapain lah, udah pokoknya kasih lah. Jadi akhirnya orang gudang kami jam 1 jam 2 malam akhirnya dia udah malam kan sebenarnya udah tutup. Bongkar gudangnya. Cari. Mau cari lah, dia cari langsung besok langsung malam itu jam 4 pagi langsung di sama saya kan. Jadi singkat cerita saya langsung jual, bukan nggak boleh kasih kalau presiden. Oh wow. Harus dijual. Harus dijual. Luar biasa guys. Ini nawarin bawa jualan ke Pak Jokowi. Saya mau bilang gini, ini mungkin bisa jadi ide lah ya. Saya bilang gini, saya bawa dua. Saya bawa dua presiden loh ini. Saya udah bawa 2 alat waktu itu. Untuk saya kasih. Satu raket saya yang saya habis main menang di Olimpiade, ya kan? Satu ya sepatu itu, dua itu sepatu itu. Yang pertama yang saya lakukan adalah Pak Jokowi saya mau kasih hadiah. Ini buat Bapak, ini raket saya pakai, ya kan? Saya pakai di Olimpiade ini menang saya. Dan ini saya raket ada, saya bilang ada 10 Pak yang saya pakai kemarin itu. Salah satunya, satu udah masuk di museum Olimpiade Swiss. Jadi ada museum Olimpiade di Lausanne di Switzerland. Jadi itu setiap pemenang Olimpiade itu barang kita bisa Raketnya udah masuk museum ini. Iya kan di ini dulu pakai itu kan. Pak Jokowi langsung, oh serius guys, dia bangga gitu kan. Raket juara. Iya rakyat juara. Intinya kalau mungkin ada customer yang lain kita kasih sesuatu dulu lah ke customer itu kalau kita lagi jualan. Nah yang kedua adalah ketika Pak Jokowi responnya adalah wah dia bangga, oh gitu ya Grace. Oke, saya simpan ya buat saya main. Terus yang kedua, iya Pak, tapi ada satu lagi, saya mau jual sepatu ke Bapak. Wah. Bapak harus beli kali ini, saya nggak mau kasih. Emang ternyata gitu ya. Saya pikir itu dikasih loh. Enggak boleh. Kalau presiden nggak boleh kasih sesuatu ke presiden. Iya, nggak boleh. Jadi kita harus ketika kita punya bisnis kita harus kasih, kita harus beli barang itu harus dibeli oleh harus dibeli sama beliau. Ya ininya ya kalau mau dikasih Oriflame, mau jualan Oriflame ke presiden. Kita coba Pak Fred. Gitu. Jadi yang pertama adalah ambil hatinya kan. Oh iya. Ya, yang kedua baru jualannya. Udah pasti kena. Karena itu saya juga karena tadi saya udah bilang sama Gracia Poli, saya udah pakai sepatunya guys, saya udah pakai bajunya. Tuh. Sis.
Kalau ke presiden nggak boleh kita jual kan ya. Kalau ke Gracia Poli nggak apa-apa, kita kasih aja. Nah guys, saya juga pengen sepintar Gracia Poli. Udah sama lagi nih guys. Ini adalah produk andalannya kami semua. Dua orang bapak ganteng sebelah sana tuh andalannya banget ini. Oh gitu. Dan kami pengen ngasih ini ke Gracia Poli sebagai hadiah. Oke. Yang semoga kalau dicoba kan dijamin akan cocok banget buat seorang atlet. Wow. It's nutrition. Nutrition ya. Kita pilih strawberry karena matching aja sama bajunya Grace hari ini. Tapi kalau mau pilih rasa lain, kita boleh diskusikan di belakang. Harganya 529 di katalog bulan ini. Katalog bulan depan naik ya? Katalog bulan depan naik lagi. Oh, Kita akan punya promo berbeda-beda. Nanti KTP kita omongin di belakang lah ya. Gracia Poli dengan lebih guys. So kita belajar dari Gracia Poli dan langsung aplikasikannya. Dan aku yakin teman-teman setuju banget kalau produk yang kita kasih Gracia ini bukan produk main-main kan? ya. We only give the best for the best person. Thank you. Saya tuh pengen banget ngobrol lebih lama, jadi habis ini saya mau izin sama Pak Emret sama Pak Ahmed. Saya mau ngobrol di belakang sama Gracia Poli. Mau latihan servis. Semoga diizinkan, tapi sebelum kita menutup sesi ini, teman-teman saya yang di depan Gracia Poli ini adalah orang-orang yang dari tadi ngangguk-ngangguk ketika dengar begitu banyak pesan dan petuah dari seorang gold medalist. Kami mungkin bukan jalannya menuju Olimpiade, tapi kami juga punya niat yang sama untuk membantu banyak orang. Orang-orang hebat di luar, di depan saya ini adalah orang-orang yang juga pernah bikin merah putih begitu bangga di dunia internasional, Grace. Di momen Gold Conference dan conference kami, terutama yang di depan-depan ini adalah orang-orang yang membuat kami bangga banget karena ketika namanya dipanggil ada nama Indonesia di belakangnya gitu. Betul. Dan mungkin itu rasa yang sama yang Grace rasakan ketika nama dipanggil dan Gracia Poli Indonesia. Mereka udah ngerasain juga ketika mewakili kami di berbagai konferensi internasional. Mereka juga sama berjuang atas mimpinya hari ini. Kami mengundang Gracia Poli untuk menguatkan mereka lagi bahwa Gracia Poli ini teman-teman adalah gold medalist tertua perempuan. Tapi saya belum kuat banget kok. Saya mungkin 33 tahun ya. Saya harus koreksi kata-kata saya. Tapi the point is, beliau mendapatkan medali emasnya bukan di usia yang tadi dibilang golden age 20 tahunan seperti seorang atlet yang lainnya. Tapi bisa sampai ke titik itu ketika untuk kategori atlet itu udah gak mudah. Bahkan dinobatkan pemecah rekor atlet badminton peraih medali emas tertua untuk Olimpiade. Gak ada yang sampai di titik itu teman-teman. Yang pengen saya bilang dari rekor itu adalah itu kayak reminder buat kita nggak sih? Bukan masalah usia kan Grace ya? Iya, betul. Bukan masalah idealnya seperti apa, tapi kalau kita punya mimpi kata Grace tadi kita harus perjuangkan. So mungkin untuk penutup buat kita hari ini, buat teman-teman saya berjuang mimpi ini Grace, yang usianya sih macam-macam, tapi saya yakin mereka belum mau menyerah untuk memenangkan medali emas dalam hidupnya. Ada pesan yang bisa Grace kasih untuk makin strong lagi? Iya, wah, thank you. Bilang saya paling tua. Waduh kacau nih fansnya. Saya bangga loh, dibilang paling tua. Bangga dong ya? Masih kuat kan, jadi Itu dia. Anyway, jadi saya di sini betul-betul sangat terinspirasi juga buat dari perusahaan ini, Oriflame. Karena ketika saya juga baca sejarahnya, ketikanya pendiri bilang bahwa apa sih yang dipunya Oriflame, apa sih yang dijual? Yang dijual itu adalah mimpi. Itu saya betul-betul ketika saya baca ini, wah ini bener banget kayak saya juga. Dan mulai dari standar itu, dari mimpi itu, kita mulai berkembang. Dan yang saya lebih suka lagi adalah sistemnya itu, yaitu adalah bersosialisasi. Ini bukan produk ini bukan cuma untuk kita, perusahaan ini untuk kita, tapi ini untuk banyak orang. Itu yang saya nggak pelajarin semuanya sih tentang perusahaan ini, saya hanya melihat gitu inti sarinya. Nah, di sini saya juga
ketika kita tahu bahwa kita ini hidup bukan cuma buat kita diri sendiri, tetapi berguna buat orang lain, orang banyak. Bahkan ketika dari mimpinya datang dari luar negeri sampai ke Indonesia sekarang, sampai kita bisa mencapai achievement yang kita ada sekarang, saya yakin yang di sini semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang udah achieve, bukan mungkin bukan tidak bisa jadi terkenal ya, tapi at least kita bisa achieve sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita bisa achieve buat orang-orang kesayangan kita, tercinta, buat keluarga kita. Itu yang membuat kita pada akhirnya jadi semangat kan dalam menjalani hidup. Nah, ini yang saya suka. Saya suka dari fondasi dari perusahaan ini, dari Oriflame ini. Jadi saya ingin mengajak untuk kita tetap bekerja dengan hati, dengan tulus, dan apapun itu kita achieve-nya bareng-bareng, nggak untuk sendiri tapi untuk banyak orang. Terima kasih. Terima kasih banyak Grecia Poli. Kami yakin kami akan pulang hari ini dengan hati yang sangat hangat karena ada pesan yang banyak banget kami kumpulkan dari talk show yang sangat singkat ini. So sekali lagi teman-teman, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gold Medalist kita.